butuh tempat. Allah butuh tempat tidak? Allah nggak butuh tempat. Ya. Tapi kenapa banyak umat Islam mengatakan terserah Tuhan yang di atas? Ya. Terserah yang di atas. Siapa yang di atas? Tuhan tidak butuh tempat di atas, tidak butuh tempat di tengah, tidak butuh tempat di bawah, di samping, kiri, kanan, dan lain-lain. Kalau Tuhan bertempat, itu bukan Tuhan. Yang butuh kepada tempat adalah makhluk. Allah la yahtaju ila syai', innallaha ta'ala la ghaniyun 'anil. Jadi tidak benar kalau Tuhan butuh kepada sesuatu. Yang diperintahkan oleh Rasul apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu, tunaikan ibadah salat kamu sebagaimana aku laksanakan salat. Pengertiannya, oh Rasul salat, kita salat. Jangan salat dulu sebelum kita tahu salat kita sama tidak dengan salatnya Rasul. Kalau kita ingin tahu salatnya Rasul yang benar, tuntutlah fatalabu bi ilmihi alaika fardhon. Teristimewa menuntut ilmunya, bukan mengerjakannya perintah itu. Ini kebanyakan ngerjain perintah tapi gak kenal ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu udah rugi. Ini ala quryatul qadha wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, dan marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Sifat 20. Adapun catatan yang ada, qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Halaman 6 ya. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala mu'allif rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
qiyamuhu ta'ala binafsih, yaitu yang artinya berdiri. Allah subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Yang dimaksud berdiri di sini, Allah subhanahu wa ta'ala ada dengan sendirinya. Adanya Allah tidak melalui perantara, tidak melalui sabab, tidak melalui apapun, sehingga Allah dengan sifatnya qiyamuhu ta'ala, adanya Allah, berdirinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Di dalam firman Allah dikatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini kejelasan langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Ikhlas. Katakan oleh Buya Muhammad bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, tunggal, satu, tidak ada yang melahirkan atau tidak ada yang menciptakan, dan tidak pula Allah melahirkan. Dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala terbebas tanpa adanya ikut campur, yaitu hal-hal yang membuat adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu ta'ala di dalam kaidah tauhid dikatakan la yahtaju ila syai'. Ma makna qiyamihi ta'ala? Apa arti berdiri zat Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi, dengan sendirinya? An-na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai', bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada sesuatu. Allah tidak butuh ayah, Allah tidak butuh ibu, Allah tidak butuh Tuhan, Allah tidak butuh apa saja, Allah tidak butuhkan sebagaimana kebutuhan yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah. Tidak ada makhluk yang lahir tanpa memiliki kebutuhan, semuanya memiliki kebutuhan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang berdiri sendirinya. Yakinkan bahwa itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kalau ada Tuhan yang sama, tidak butuh dengan sesuatu, ya, yang kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam, yaitu apa namanya, kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selain daripada Allah, semua Tuhan yang dipertuhankan oleh hamba-hamba Allah, oleh makhluk-makhluk Allah, semuanya Tuhan yang ada butuh kepada sesuatu. Contoh Tuhan yang disembah oleh orang-orang di luar Islam, perhatikan, Tuhannya butuh kepada sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak butuh kepada sesuatu. Adapun Tuhan yang lain yang dijadikan Tuhan oleh makhluk-makhluk Allah, semuanya Tuhan yang ada butuh kepada sesuatu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Allah yang tidak butuh kepada sesuatu. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya, atau Allah ada dengan sendirinya. Maka mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala tiada berdiri dengan sendirinya. Mustahil bagi Allah. Kalau Allah adanya berdiri dengan sesuatu, apa bedanya dengan kita?
Kalau Allah butuh kepada sesuatu berarti makhluk. Jangan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau begitu, karena Allah butuh kepada sesuatu. Sesuatu yang Tuhan yang butuh kepada sesuatu itu namanya bukan Tuhan. Dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang menunjukkan akan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak butuh kepada sesuatu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la ghaniyyun. Saya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah maha kaya 'anil 'alamin, dari seluruh makhluk-makhluknya. Kalau yang dikatakan kaya butuh tidak kepada sesuatu? Kalau orang kaya butuh nggak kepada sesuatu? Yang namanya orang kaya butuh kepada sesuatu. Allah nyatakan innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah maha kaya dari pengakuan-pengakuan orang-orang kaya. Siapa yang mengaku dirinya orang kaya? Itulah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Itulah Tuhan-Tuhan. Dia Tuhan yang dijadikan oleh manusia, disembah oleh manusia, patung-patung yang disembah. Patung butuh tempat tidak? Butuh tempat. Butuh perawatan tidak Tuhan-Tuhannya? Butuh. Berarti sesuatu yang butuh berarti dia butuh kepada orang kaya atau dengan kekayaan. Kalau Tuhan butuh kepada sesuatu berarti Tuhan itu miskin. Benar? Tuhan itu miskin karena dia butuh tempat, butuh perlindungan, butuh perawatan dan lain-lain. Butuh sesajenan, butuh apa saja dibutuhkan. Apakah Tuhan seperti itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dari tiap-tiap sesuatu atau daripada tiap seluruh makhluk. Berarti Tuhan yang butuh kepada sesuatu itu adalah makhluk. Butuhnya kepada siapa? Butuh kepada zat yang memberikan kebutuhannya. Tuhan yang disembah oleh makhluk-makhluk Allah ada di alam dunia ini. Berarti alam dunia ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Dia butuh kepada ciptaan Allah. Berarti dia bukan Tuhan. Oleh karena itu Allah sendiri menjawab innallaha laghaniyun. Sesungguhnya Allah maha kaya. Kalau saja ada Tuhan yang lebih kaya daripada Allah, silahkan sembah Tuhan selain daripada Allah. Ternyata tidak ada Tuhan yang lebih kaya daripada Allah. Arti kaya, la yahtaju ila syai'. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada sesuatu. Patung yang diciptakan, yang diukir, siapa yang mengukir? Manusia. Apakah ada dengan sendirinya Tuhan yang dijadikan patung? Oh tidak. Pasti dibuat. Berarti dia butuh dengan orang yang mengukirnya. Dia butuh kepada zat yang untuk menjadikan dirinya Tuhan. Sehingga patung yang disembah atau yang dijadikan sebagai Tuhan atau makhluk yang dijadikan sebagai Tuhan, ia butuh, Tuhan itu butuh kepada sesuatu, butuh kepada yang mungkin, butuh yang merawat, butuh kepada tempat. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Allah nggak butuh tempat. Allah butuh tempat tidak? Allah nggak butuh tempat. Ya. Tapi kenapa banyak umat Islam mengatakan terserah Tuhan yang di atas? Terserah yang di atas. Siapa yang di atas?
Tuhan tidak butuh tempat di atas, tidak butuh tempat di tengah, tidak butuh tempat di bawah, di samping, kiri, kanan, dan lain-lain. Kalau Tuhan bertempat, itu bukan Tuhan. Yang butuh kepada tempat adalah makhluk. Allah la yahtaju ila syai', innallaha ta'ala la ghaniyun 'anil. Jadi tidak benar kalau Tuhan butuh kepada sesuatu. Ini jawaban langsung daripada Allah. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya atas seluruh alam jagat raya ini, atau atas seluruh alam alami, di mana makhluki selain daripada Allah itu namanya alamin. Arti alamin adalah makhluki, yaitu makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah lah yang Maha Kaya, yang membutuhkan semua kebutuhan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Apakah itu malaikat, apakah itu bidadari, apakah itu para anbiya, apakah itu kita ini hamba-hamba Allah. Ya, semua dia butuh. Pohonan butuh Allah, binatang butuh Allah, langit butuh Allah, bintang butuh Allah. Seluruh alam jagat raya ini atau seluruh makhluk butuh kepada Allah. Jadi Allah paling kaya bukan? Kalau Allah yang paling kaya, pantas tidak kita menghamba kepada yang paling kaya? Pantas. Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yahtaju ila syai'. Kalau Allah sedikit aja punya kebutuhan kepada makhluknya, habis sudah kita. Kalau Allah sedikit aja punya kebutuhan sama kita, habis deh. Kita punya pemimpin nggak? Presiden. Presiden kebutuhannya sama dengan kita. Sama nggak? Sama. Makanya kalau presiden melakukan satu kesalahan, ya jangan terlalu dicecer salahnya. Sama, dia butuh. Sama. Paham maksudnya? Dia bukan Tuhan yang tidak butuh sesuatu. Oleh karena itu, hukum di negeri kita ini harus betul-betul dijalankan, sehingga kebutuhan itu sesuai dengan apa yang sudah dijalankan melalui hukum. Kalau enggak, habis semua jadi makan. Karena dia butuh. Paham maksudnya? Coba kalau Allah butuh nasi, habis kita nggak makan. Coba Allah butuh perempuan, habis kita nggak punya bini. Paham maksudnya nih? Itulah ghaniyun, itu Allah nggak butuh dengan istri, Allah nggak butuh dengan tempat. Kalau Allah butuh dengan tempat, kita nggak tinggal di dunia kali ini. Habis tempat itu digerus. Itulah Tuhan yang patut disembah, karena Allah tidak butuh kepada sesuatu. Coba kalau ada kebutuhannya aja. Coba kalau orang kaya butuh sesuatu nih, kampung liok nih, dilirik orang kaya sebentar juga digusur itu. Benar gitu? Kalau orang kaya dibeli habis, diusir. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala la ghaniyun 'anil. Allah nggak butuh, Allah Maha Kaya. Nggak punya makna apa yang diciptakan oleh Allah. Allah tidak mengambil untung apa yang diciptakannya. Allah nggak ngambil untung dari hukum yang diciptakannya. Allah nggak ngambil segala sesuatu manfaat dari apapun yang diciptakannya. Karena Allah nggak butuh kepada sesuatu. Yang butuh siapa? Kita yang butuh, berarti kita fakirun 'anil. Kita adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah ada dengan sendirinya. Kalau Allah butuh ibu, berarti Allah makhluk. Kalau Allah butuh mertua, berarti Allah makhluk. Kalau Allah butuh kepada ayah, berarti Allah makhluk. Lihat Nabi Allah Isa butuh tidak dengan ibunya? Butuh tidak? Ia dihamilkan, ia dilahirkan, ia butuh ibunya dan lain-lain. Mau juga dikatakan sebagai Tuhan? Itulah kesalahan pola berpikir manusia. Hanya orang-orang yang Allah berikan cahaya dalam hatinya, yaitu akal yang sempurna, yang tidak bisa mentuhankan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang menyembah patung, pagi-pagi sudah disuguhkan. Kebutuhan patung memang apa? Yang butuh dengan sajenan seperti itu, buahan dan lain-lain, yang butuh siapa? Kita yang butuh. Kok kita tak penuhi segala kebutuhan kita, malah patung yang disuguhkan? Paham maksudnya tidak ini? Jangan bertuhan kepada sesuatu yang punya kebutuhan. Bertuhanlah kepada zat yang tidak punya kebutuhan. Alhamdulillah. Inilah yang dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah dengan sifatnya berdiri dengan sendirinya, yang artinya la yahtaju ila syai', tidak butuh kepada sesuatu. Oleh karena itu, maka patut bagi kita sebagai seorang mukmin, maka layak sekali, patut sekali, pantas sekali kita orang-orang yang bertuhankan Allah, orang yang beriman kepada Allah, patut sekali muqtadid, beriktikad, berkeyakinan dengan sebenar-benarnya bahwa ia menyatakan hajatnya. Kalau kita tahu Allah tidak butuh kepada sesuatu, hendaklah kita yakinkan bahwa ia si mukmin tadi menyatakan hajatnya dan fakirnya. Sampaikan kepada Allah semua hajat kita. Sampaikan kepada Allah, hajatuna katsir, ya Allah, kebutuhanku begitu banyaknya. Jangankan kebutuhan yang memang secara materi, kebutuhan yang ada pada tubuhku aja. Aku butuh mata, pandangan yang jelas, kuping pendengarannya, dan segala, hidung untuk aku bernapas, lisan untuk aku berbicara, tangan untuk aku mampu yaitu berbuat, kaki untuk aku melangkah kepada satu tujuan. Segala seluruh anggota tubuhku butuh sekali dengan segala sesuatu. Berikanlah semua apa yang aku butuhkan di dalam tubuhku. Itu baru yang bakal kebutuhan kita, belum kebutuhan yang lainnya. Sampaikan hajat kita, sampaikan kefakiran kita, yaitu fakir menyatakan diri, pengakuan diri kepada Allah bahwa Engkau adalah maha kaya, aku adalah hamba yang paling miskin. Oleh karena itu aku datang kepadamu dengan kefakiranku, dengan segala bentuk hajatku. Aku datang kepadamu, ya Allah, berikanlah semua apa yang menjadi hajatku dan kefakiran aku. Ini perlu kita sampaikan kepada Allah. Ada dalam satu doa, kalau tidak salah, doa daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Allahumma ya alim, Allahumma ya alim bihal, ya Allah yang maha mengetahui segala hal keadaan. Allahumma ya alim bihal, ya Allah yang maha mengetahui segala hal. Hal apa saja Allah maha mengetahui. Ya Allahumma ya alim bihali wastur du'fahali, tutupilah ya Allah, selimutilah, tutupilah ya Allah segala kelemahan-kelemahan yang ada pada diri, segala hal ihwalku, selimutilah ya Allah. Pengertiannya, semua apa yang menjadi hal ihwal aku di dalam segala kebutuhan aku, penuhi ya Allah. Wastur du'fahal, sekalipun aku butuh untuk menutupi aibku, tutupilah ya Allah. Allahumma ya alim bihali wastur du'fahali wagrini fagri bila su'ali, penuhilah ya Allah segala kebutuhan aku. Wagrini fagri, yaitu kebutuhan al-fagr, ya kemiskinan, kebutuhan. Kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila su'ali, tanpa aku memohon. Aku tidak tahu kebutuhan di dalam tubuh aku,
Bagaimana ginjal aku harus bekerja baik. Aku tidak tahu bagaimana caranya ginjal ini bekerja baik. Engkau lah yang maha mengetahui, yang menciptakan ginjal aku, jantung aku, paru-paru aku. Adapun yang di luar aku tahu, saatnya ada korek obat ini, tapi kalau yang di dalam aku nggak tahu ya Rabb. Aku sampaikan kefakiran aku. Itu doa daripada seorang wali min awliyaillah. Wa ghnini faqri bila su'al. Ya. Perkayalah atau penuhilah semua kebutuhan aku tanpa aku mohon. Kalau aku memohon pasti banyak kekurangannya. Kalau aku tidak memohon, Engkau yang maha mengetahui segala kebutuhan aku. Kalau kita pasti banyak kurangnya. Ya Allah, tadi lupa ya doa bakal ini, lupa gitu. Tapi kalau kita serahkan semua kebutuhan kita kepada Allah, Allah tahu tidak? Tahu. Begitulah doa mereka para aulia ulama salihin. Ya. Itu yang dimaksud dengan apabila kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu, kita butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka patut bagi seorang mukmin beriktikad ia nyatakan dirinya, ya nyatakan hajatnya dan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa biar lama. Usah doa sapu jagat aja ya ente. Apa sih yang dikatakan sapu jagat kok aneh? Doa sapu jagat, Allah ajarin sapu jagat. Ya. Apa itu istilah sapu jagat? Tapi yang lebih jelek lagi masih bagus. Sapu jagat itu ibaratnya apa ya, orang-orang dulu ke apa nih kedikjayaannya yang dikatakan sapu jagat. Yang lebih bahaya lagi bahasa kita ya doa konten. Tahu doa konten? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa konten. Innalillahi, itu firman Allah, itu doa adalah firman Allah. Allah ajarkan kepada kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami surga. Al-hasanah di mana al-jannah. Tidak ada kebaikan kecuali di alam surga. Kalau kebaikan di alam dunia banyak dilupakan orang, atau kebaikan akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau dikatakan kebaikan secara maksud daripada doa firman Allah tadi ya adalah surga. Apa yang kita lihat nikmat, apa yang kita dengar nikmat, apa yang kita ucapkan nikmat, apa yang kita lakukan perbuatan tangan dan kaki kita semua serba nikmat, itulah surga. Maksudnya kita mohon kepada Allah, apapun aktivitas kita jadikanlah satu kenikmatan bakal aku ya Allah. Kita sembahyang gak nikmat, makan gak nikmat, ya mau ngomong udah kasar aja. Bagaimana nikmatnya? Kuping yang kita dengar perasaan udah lagi ceritain orang, dengerin ini dengan itu, udah gak ada nikmatnya kita lihat dalam dunia. Oleh karena itu Allah ajarkan Rabbana atina fid dunya. Jadi kuping kita gak denger yang gak enak, mulut kita keluar jadi yang enak-enak, ya penciuman kita yang enak-enak, penglihatan kita yang enak-enak, kita melangkah kaki kita ke tempat yang enak-enak. Itulah al-jannah. Kalau kita sudah dapati, itulah surga kamu di alam dunia. Kalau orang yang sudah dapati surga di alam dunia, pasti kelak dia akan dapati surga di akhirat. Di dunianya aja neraka, apalagi di akhiratnya. Ini jangan suka menghinakan firman Allah, walaupun itu bahasa guyon. Udah doa sapu jagat aja ya. Apa doa sapu jagat? Banyak mohon kepada Allah, sampaikan semua hajat kita, kefakiran kita, ini diajarkan seperti itu. Kalau tidak mau juga menyampaikan hal itu tadi, waghnini fagri bila su'ali, ya, cukupkanlah kami ya Allah, ya. Perkayalah aku atau cukupkanlah aku ya bila su'ali, ya, tanpa aku meminta. Bukan berarti doanya tidak meminta ya. Maksudnya engkaulah yang maha mengetahui segala kebutuhan aku tanpa aku
aku meminta. Kalau kita minta pasti banyak kurangnya, pasti ada batasannya. Aku minta 1.000, 2.000, 10.000, yang itu yang kita minta. Tapi Allah Maha mengetahui segala kebutuhan. Kita butuh hari ini 100.000, Allah penuhi, itu maksudnya. Butuh 1 juta, Allah penuhi. Butuh 1 miliar, Allah penuhi. Tapi kalau kita minta, ada batasannya. Tapi kalau Allah tahu kebutuhan kita, tanpa batas. Itulah kecerdasan mereka para aulia ulama salihin. Ketika kita tidak butuh, kita tidak meminta. Nggak ada manusia yang nggak butuh, semuanya butuh. Makanya minta Allah, semua apa kebutuhanku penuhilah ya Allah, meskipun aku tidak meminta. Kalau aku minta berarti jumlahnya sedikit. Paham maksudnya? Ini pada gedek mewaliullah. Iya, bagaimana mau berkah hidup kita? Ini kalau bukan aulia ulama salihin yang menyusun kitab-kitab ini, dari mana kita dapat ilmu? Daripada gedek sama ulama, gedek sama waliullah, gedek. Sedangkan Allah puji, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum. Kami wali gedek, gak ada wali. Kalau ente gak percaya ana misalkan wali, gak apa-apa, tapi tidak percaya dengan kewalian, kafir kita. Gak ada orang jadi wali, murtad ya. Allah tuh di dalam firman-Nya, ala ketahuilah oleh kamu, inna aulia Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, berarti makhluk-makhluk yang punya pangkat kewalian di sisi Allah. Arti wali adalah wakil Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebarkan kebaikan di alam dunia, pengganti daripada para nabi-nabi. Kita gedek ke wali. Lihat makam-makam aulia lagi ditebang-tebangin. Bahaya. Oleh karena itu sampaikan hajat kita. Mohon biar banyak. Doa jangan baru selesai Jumat. Assalamualaikum. Rabbana atina fid dunya. Ya, ente kata mereka pantas susah loh. Mintanya segitu, minta biar banyak pedoer kalau kita minta ke Allah. Sampaikan hajat kita kepada Allah. Ustaz, karena waktu ada Jumat selalu sedikit karena ada kerjaan, gimana Ustaz? Tuh tadi doa aulia Allah. Allahumma ya alim bihali wastur dufahali waqnini fagri bila su'al. Nah, ini doa. Nah, cukup dulu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaik. Syani wa daradi ya Rasulullah. Ya Rafi'a syani wa daradi ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Melanjutkan pembacaan risalah dua ilmu halaman 12 mabahas yang pertama. Bagi yang memiliki kitab, dibuka halaman 12 mabahas yang pertama, bermula dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Artinya, tuntut oleh kamu akan ilmu sekalipun jauh tempat pendapatan ilmu itu hingga negeri Cina. Dan dalilnya lagi dari syarah Sittin, kullu amalin kana alaika fardhan wa talabu ilmihi alaika fardun. Artinya tiap-tiap amal
yang wajib istimewa mengerjakannya, maka patut akan maka menuntut akan pengetahuannya itu pun wajib adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan mabhas yang pertama, sebutan wujub menuntut ilmu atas tiap-tiap mukallaf. Pembahasan yang pertama yaitu tentang, arti sebutan adalah tentang wajib menuntut ilmu atas tiap-tiap mukallaf. Wajib bagi kita yang telah berumur akil baligh, cukup akalnya, sehat badannya, sudah dapat membedakan kewajiban, mana yang wajib, mana yang sunnah, bisa membedakan pula mana ayahnya, mana ibunya, mana pamannya, mana familinya, mana kawannya, mana dia sudah bisa bedakan. Itu namanya akil baligh. Setelah seorang memasuki umur akil baligh, maka diwajibkan atasnya menuntut ilmu. Diwajibkan atasnya menuntut ilmu, bahwasanya kenapa kita diwajibkan menuntut ilmu? Diwajibkannya menuntut ilmu bahwasanya amal yang wajib atau yang sunnah, amal yang wajib atau yang sunnah, maka tiada sah dikerjakannya melainkan dengan ilmu. Tidak ada satu pekerjaan yang wajib, tidak ada satu pekerjaan yang sunnah dikatakan sah. Arti sah yaitu dibenarkan, diakui, itu arti sah. Kalau kita punya kendaraan, bukti sah atau kebenaran kepemilikannya ada BPKB, STNK, kan benar gitu ya. Bukti barang ini adalah sah milik kita. Seorang yang telah berumur akil baligh, senang atau tidak senang, mengerti atau tidak mengerti, wajib atau dia kenal kewajibannya atau tidak kenal kewajibannya, ia telah jatuh hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Seorang yang telah berumur akil baligh wajib melaksanakan perintah Allah. Wajib melaksanakan perintah Allah. Belajar atau tidak belajar, mengerti atau tidak mengerti, paham atau tidak paham, apabila telah berumur akil baligh, ia wajib melaksanakan perintah Allah. Apabila seorang yang telah berumur akil baligh, maka wajiblah ia menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk mengetahui kewajibannya, kedudukannya ya, sebagai hamba Allah. Dia punya kewajiban kepada Tuhannya. Dia punya kewajiban. Jangankan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimanja oleh orang tua kita sampai masa kapan? Dari mulai kita umur dilahirkan sampai kita umur akil baligh. Udah aja ke sana, orang tua mulai keras sama kita. Benar gitu? Mulai keras. Jangan tidur aja lo, pikirin bapak lo capek, mak lo capek. Tadinya apa dibela-belain utang bakal anak, belum bisa diajak bicara kalau anak kecil. Tapi setelah dia berumur akil baligh, diajak berpikir oleh ayahnya, diajak berpikir oleh ibunya untuk membantu kedua orang tuanya. Jangan enak-enakan aja tidur lo punya kewajiban. Bagaimana dengan yang menciptakan kita? Oh, penuhi kewajiban tuntutan Allah. Nah, makanya disuruh menuntut ilmu untuk mengetahui kewajiban kita, yaitu melaksanakan perintah Allah. Di antaranya yaitu as-shalah. Di antaranya salah satu perintah Allah adalah sembahyang. Oleh karena itu, ya,
bahwasanya tiap-tiap amal yang wajib atau yang sunnah ada yang namanya hukum, ada hukum sunnah, ada wajib, ada makruh, ya, dan lain-lain, ada mubah, ya. Semuanya adalah ketetapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, tiap-tiap amal yang wajib atau sunnah maka tiada sah dikerjakannya. Dikerjakan yang wajib tidak sah, dikerjakan yang sunnah tidak sah, ya, melainkan dengan ilmu. Berarti syarat sah itu adalah dasarnya ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Siapapun orang yang mengamalkan, yaitu melaksanakan kewajibannya, baik yang wajib, yang sunnah, apa aja pekerjaan yang dikerjakannya, yang dikerjakan oleh seorang hamba, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, tanpa dasar ilmu. Apabila dia kerjakan tanpa dasar ilmu, a'maluhu mardudah, semua pekerjaannya tertolak, pekerjaannya tidak sah karena pekerjaannya itu tanpa dasar ilmu. Coba ini masjid kan sedang direnovasi. Jajal kayak kita ikut masak, seperti masak apa namanya? Apa? Ini namanya ubin, ya, yang ditempelkan di tembok. Jajal kita ya. Ayo. Kira-kira jadi benarnya enggak? Pasti jadi rusaknya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu, pasti pekerjaannya itu mardudah, tertolak. Mau nggak mau, yang menerima atau yang melihat marah, itu kalau nggak bisa jangan ikut campur. Benar gitu ya? Makanya hanya orang-orang yang berilmu yang menjadi syarat sahnya pekerjaan yang wajib maupun yang sunnah atau amaliyah apa saja. Oleh karena itu, maka wajiblah menuntut ilmu. Diwajibkannya menuntut ilmu. Jadi firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dalam riwayat lain lagi wa muslimatin. Ya, tapi kalau sudah disebut muslimin berarti cukup sudah, yaitu laki dan perempuan. Diwajibkannya menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang muslim, ya. Orang muslim wajib menuntut ilmu. Tapi aneh, di negeri kita orang muslim kenapa bodoh-bodoh? Padahal kenal hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kenapa muslimin ini bodoh-bodoh? Nggak mau menuntut ilmu, damai dengan kebodohan, damai dengan kemiskinan, terlalu damai, sehingga pucuk-pucuk pimpinan negara atau orang-orang kaya di negeri ini orang-orang di luar Islam. Kenapa mereka begitu bisa melakukan hal itu? Dikarenakan mereka sesuai dengan perintah Rasul. Nabi ini diutus bukan untuk kita aja umat Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang kafir baca, oh Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin. Perintahnya thalabul ilmi fardhatun, makanya dikejar ke ilmu. Kita merasa gimana? Menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak akan masuk surga, ya bersama Nabi Muhammad damai. Mana mungkin masuk surga tanpa ilmu? Aneh, umat Islam terlalu damai dengan kebodohan. Nggak ada tempat orang bodoh neraka jahanam. Di mana juga orang bodoh masuk neraka jahanam? Nggak ada orang bodoh bisa ada di istana. Nggak ada orang bodoh ada di dalam surga. Kenapa? Karena nggak mungkin surga dimasuki dengan tanpa ilmu. Harus dengan ilmu. Tadi sudah dijelas, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun.
Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa orang yang kepengen dunia, raihlah ilmu, tuntut ilmu, maka kalian akan dapati dunia ini. Pengertiannya, semua apa yang kalian inginkan di alam dunia akan kita dapati berkah adanya ilmu. Begitu juga akhirat. Nggak mungkin bisa mencapai akhirat bahagia. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan doanya, amaliyahnya. Doa, maka ya doa konten aja. Biar kedua juga tiap hari dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tanpa amal nggak akan kita raih dunia, apalagi akhirat. Harus bil amal. Makanya syariat ini amaliyah. Syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah amaliyah, itu yang dikerjakan. Makanya di sini di dalam tauhid kita diajarkan, ya, diajarkan yang dimaksud perintah Allah Subhanahu wa taala yang dijatuhkan kepada orang yang telah berumur akil balik untuk melakukan satu pekerjaan atau perbuatan. Nah, itu namanya khitabut taklif. Ya, Allah perintahkan kepada orang yang telah berumur akil balik untuk melakukan satu perbuatan, satu pekerjaan. Bukan hanya diam. Gak ada orang meraih dunia dan akhirat hanya diam. Harus melakukan satu pekerjaan itu bisa dianggap sah apabila dasarnya ilmu. Negeri ini negeri kaya. Karena kaum muslimin tidak bisa memanfaatkan perintah Allah dan Rasulnya, makanya didera dengan kemiskinan, didera dengan kebodohan. Ayo bangkit, tuntutlah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, itu dokter, insinyur dan lain-lain itu ilmu Allah bukan sih? Gak ada ilmu kecuali ilmu Allah. Jangan mengklaim bahwa itu adalah ilmu Eropa, ilmu Amerika itu adalah ilmu Allah. Silahkan. Yang diwajibkan oleh Allah terlebih dahulu adalah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqan. Yang mula-mula diwajibkan adalah terlebih dahulu mengenal Allah. Ilmu yang dapat untuk kita tahu diri bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kenalkan Tuhan kita yang memiliki alam jagat raya ini. Itu yang mula-mula diwajibkan. Baru setelah itu ilmu yang lainnya. Ilmu yang lainnya. Adapun ilmu terlebih dahulu yang mula-mula diwajibkan kepada kita adalah mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, kita tidak akan melakukan kesalahan di alam dunia, tidak akan melakukan kerusakan apapun di alam dunia, karena kita tahu diri kita diciptakan oleh Allah. Kerusakan tidak akan pernah terjadi. Allah sudah ancam di dalam firman-Nya, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian rusak dunia atau alam jagat raya ini, kami ciptakan dalam keadaan sempurna. Tetapi karena kebodohan tidak mengenal Tuhan, dia pelajari ilmu yang tidak diwajibkan terlebih dahulu, maka kehancuran dunia merata di seluruh dunia. Gak kenal Tuhannya, dianggap itu ciptaan dia, gunung emas segala sesuatunya, ya diambilin dengan cara-cara yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu pengetahuan yang didapat tidak terlebih dahulu mengenal Allah, dia mengenal adalah ilmu selain daripada mengenal Allah. Makanya dia perlakukan alam jagat raya ini, yaitu makhluk Allah, dengan cara-cara membabi buta. Makanya kerusakan merata dan sayang sekali, terutama umat Islam yang disayangkan. Nah, ini yang dimaksud utlubul ilm, apa tadi? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Kemudian Rasul memerintahkan pula kepada kita utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Ya.
Walau pendapatan ilmu itu ada di negeri Cina, kita enak menuntut ilmu. Sekarang banyak sekali guru-guru, ya, terutama guru-guru agama di kampung kita banyak sekali. Beruntung benar dulu kiai-kiai kita, orang-orang tua kita ngaji jauh dah, ya, pakai apa? Kayak obor ngajinya, itu tinggal enak, gurunya datang, iya, masih juga nggak mau. Cahaya lampu sudah ada, tinggal cetek nyala. Bahaya. Makanya kalau kenikmatan itu menjadikan kufur sama kita, lebih baik ya Allah jangan kau berikan nikmat aku di alam dunia akan membawa kekufuran. Ternyata nyata betul apa kata Nabi. Kenikmatan yang Allah berikan itu membawa kekufuran. Nyata kaum muslimin di negeri kita, ya, ketika orang-orang berilmu datang, mereka jauhi. Itu Nabi sudah kasih tahu. Bahkan Nabi memberi ancaman kepada umat Nabi Muhammad SAW karena sifat Nabi An-Nadhir, memberi khabar ancaman, memberikan khabar ancaman. Hayat di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama, akan datang satu masa, satu zaman kepada umatku, ya, mereka itu, umatku itu yafiruna minal ulama, mereka jauh daripada orang-orang yang mengerti ilmu tentang ketuhanan Allah, ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka menjauh daripada ulama-ulama. Maka apabila sudah terjadi zaman itu, nanti akan Allah turunkan di salah satu baliyah, Allah akan turunkan 3 azab kepada umat Nabi Muhammad yang pada zaman itu mereka jauh daripada ulama-ulama yang mereka kenal bukan ulama. Oh, di sana ada doktor, di sana ada ini, ada ini. Ulamanya dia nggak kenal sudah, dia jauh. Dahsyat umat Nabi Muhammad. Kalau sudah datang masa itu, akan Allah turunkan kepadanya 3 bencana yang sangat besar, yang tidak pernah berhenti, terus beruntun, terus menerus. Setiap waktu bencana itu akan datang kepada umat Nabi Muhammad yang kedapatan mereka itu ya birruna minal ulama. Mereka menjauh daripada ulama. Didatengin aja nggak mau, apalagi datang sendiri. Benar gitu? Ya, tempat Nabi Muhammad serem-serem. Udah gitu merasa bangga dengan didatangi, merasa bangga. Oh ya, ada ulama yang nggak datang ke kampung anak. Bukan itu yang dimaksud, bukan datang. Yang diperintahkan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun ilmu yang kamu akan tuntut itu pendapatannya ada di negeri Cina. Meskipun jauh kejar. Ini boro-boro ngejar, didatengin kabur. Benar gitu ya? Waduh, dahsyat umat Nabi Muhammad. Ya tunggu terima nasib nanti saya dia saya tiadahu bisalah sati balian saya Allah akan turunkan 3 azab. Bukannya bala. Azab bagi orang yang sudah menjauh daripada mereka para ulama. Kita nggak usah berbicara itu. Kalau Anda suka ngiris hati, Anda suka menangis begini. Ya. Ketika Rasulullah SAW, ini sedikit cerita ya, mengenai sejarah. Ketika Rasulullah SAW memberi ingat kepada seluruh warga Mekah pada saat itu, percayakah kalian kepada aku? Semua masyarakat yang mengenal Nabi Muhammad, pada umumnya masyarakat Mekah kenal betul siapa Muhammad. Dari kecil sudah sifat-sifat jujurnya, maka dijuluki dari umur 7 tahun Rasulullah sudah dapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Belum jadi Nabi sudah terpercaya. Dari umur 7 tahun sudah dipercaya oleh masyarakat Mekah, dititipkan yaitu kambing, ya, dititipkan yaitu barang-barang berharga.
dari penjuru dunia orang datang ke negeri Mekah, semua barang berharganya dititipkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan barangnya, debunya gak hilang, apalagi barang. Itulah sifat Rasul al-Amin. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul dan diangkat menjadi seorang Nabi, Rasulullah menyeru, mengajak kepada masyarakat Mekah, ya, percayakah kalian kepada aku? Semua serempak masyarakat Mekah, ya, mengatakan orang kafir Quraisy, kami percaya dari masa kanak-kanakku kau sudah mendapatkan julukan Al-Amin. Belum pernah aku melihat kau hianat di dalam perkara besar maupun yang kecil. Kami percaya. Percayakah kalian kepada aku bahwa aku adalah yang nadhirun? Aku adalah orang yang diutus oleh Allah untuk memberi kabar ancaman. Bubar semuanya. Lihat tuh, semuanya tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Belum disuruh sholat, sudah baru dikasih ngomong begitu doang tuh. Percayakah kalian bahwa aku adalah utusan Allah? Inni nadhirun min rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah seorang nabi yang memberikan kabar ancaman daripada Tuhan, pemilik alam jagat raya ini. Atuh bubar, ngomong doang. Dari kecil ku percaya, udah gede bohong. Itu belum ada perintah sholat, belum puasa, belum zakat, belum apa, sudah dibenci oleh masyarakat, ya. Jadi wajar, ini para asatidzah yang ada yang hadir, wajar kalau kita menyampaikan ayo sholat kita dibenci orang, ayo puasa kita dibenci orang. Nabi baru ngomong begitu doang udah dibenciin orang, udah diusir dari negerinya. Keluar kau ya Muhammad dari negeri ini. Paham maksudnya? Lihat betapa beratnya dakwah, ya. Tapi kaum muslimin setelah mendapatkan nikmatul iman wa nikmatul Islam, meskipun di dalam keimanan dan keislamannya belum dinikmati, tetapi sudah dapat jaminan daripada Allah akan kenikmatan. Datang penyeru guru-guru agama datang ke kampung kita, kiainya, mualliminnya, ustadznya, habaibnya. Mereka tidak mengatakan hal itu kami tolak, tidak, tapi mereka tinggalkan. Ini yang menjadi ancaman daripada Rasulullah SAW. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama. Ya, luar biasa. Kalau kita ingat seperti itu ngeri. Ya makanya aulia ulama sholihin sekarang sudah jauh dari masyarakat muslimin. Dia kabur, dia tinggalkan. Emang Nabi kasih tahu nanti kalau sudah datang seperti itu, ya aulia ulama aku katanya, mereka menghindar dari keramaian dunia. Entah mereka menyamar, apakah jadi petani, jadi apa, mereka menutup dirinya. Mereka nikmat ibadah kepada Allah. Gak tahu sekarang. Kalau dulu waliullah, di sana ada waliullah, kita bergopoh-gopoh ke sana. Iya, di sana ada ulama, kita datang. Sekarang mana ulama, mana wali, itu udah bingung. Ada yang wali yang ngaku-ngaku, ada ulama yang pakai stempel ngaku, ada ulama. Tuh, ulama di televisi banyak benar ngaku. Mereka semuanya sedang bersembunyi, khawatir azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hati-hati. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, ini kembali kepada masalah, yaitu menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekedar untuk kita sah mengerjakan perintah Allah. Sedikit lagi, dan dalilnya lagi dari Syarah Siddiq, kullu amalin kana 'alaika fardha. Setiap amal, setiap pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat istimewa. Sangat istimewa. Sedikit pekerjaan kita pahalanya luar biasa. Sedikit ibadah kita pahalanya luar biasa. Alaika ya, fardha. Sangat istimewa. Setiap pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah teristimewa, sangat istimewa bagi orang yang mengerjakannya. Kemudian wa talabu ilmihi 'alaika fardhun. Sedangkan menuntut ilmunya lebih istimewa. Kalau kita makanan satu porsi bisa hampir 5 juta harganya, ya
yang buatnya lebih istimewa. Kalau makanannya istimewa, bagaimana yang buatnya? Makanya kata orang dulu, ente kalau mau kawin, ya uji coba dulu tuh istri ente, bisa nggak bikin sambal? Paham maksudnya? Kalau nggak tahu jangan. Jadi mengerjakan pekerjaan yang wajib itu sangat istimewa, hebat. Dan umat Islam, ya kalau Lebaran, Idul Fitri, hebat nggak mereka sembahyang tuh? Di mana pelosok negeri semuanya pada dandan, pada sembahyang Idul Fitri, hebat. Sayangnya nggak pernah melebihi kehebatan itu menuntut ilmunya, kagak, sehingga sholatnya tabatal. Sholatnya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbirnya Allahu Akbar, kata Allah, ya ente ngapain nyebut ada tapi ente gak pernah kenal ada untuk melaksanakan perintah ana. Ana tolak semua ucapan ente. Ente ngakuin ada Tuhan ente, ada tolak bahwa ente menganggap ente adalah hamba ana. Jadi apa manusia kalau sudah tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Tidak menuntut ilmu. Wa talabu ilmihi alaika, maka menuntut ilmunya itu lebih istimewa lagi. Ente boleh melaksanakan perintah Allah, hebat, tapi menuntut ilmunya enggak ada keistimewaannya, pengertiannya tidak dituntut ilmunya, maka semuanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya ya Allah, kata malaikat kan tipu ente. Siapa yang disebut Allah? Ente kenal kagak Allah? Kenapa? Alaika faqalabu bi ilmihi alaika yang wajib yang lebih istimewa adalah menuntutnya dulu, kenalin Tuhannya dulu, baru ente sembahyang. Bagaimana orang sembahyang? Makanya beda-beda sembahyangnya, yang ngangkang, yang ada juga ya sembahyang takbir Allah kata malaikat, aku patahin tangan lo ya. Beda-beda sembahyang. Dan diperintahkan oleh Rasul apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu, tunaikan ibadah salat kamu sebagaimana aku laksanakan salat. Pengertiannya, oh Rasul salat, kita salat. Jangan salat dulu sebelum kita tahu salat kita sama tidak dengan salatnya Rasul. Kalau kita ingin tahu salatnya Rasul yang benar, tuntutlah ilmu. Fatalabu bi ilmihi alaika fardhon, teristimewa menuntut ilmunya, bukan mengerjakannya perintah itu. Ini kebanyakan ngerjain perintah tapi gak kenal ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu udah rugi. Tadi baru dijelaskan oleh Mu'allim Nasri setelah Anda mengajar di Al-Busrah, ya seperti itu. Apa yang dimakan jadi dosa, apa yang diminum jadi dosa, apa yang dia waktu digunakan tidurnya jadi dosa, makanannya jadi dosa, sembahyangnya jadi dosa. Kenapa? Tanpa ilmu. Makanya diwajibkan kita menuntut ilmu. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira la yaghfiru dzunub illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, iftah lana abwaab rahmatik warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sahhil lana khalqaka wa rizqaka wa asri lana bi saraya lutfik. Ya alim ya alim ya alim ya alim, allimna bi ilmika wa afhimna anka wa asmi'na minka wa basirna bika wa agibna bi syuhudika wa arifna tariqa ilaik wa hawwin alaina bi fadlik wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir. Wahdi bi salihati a'malana wa ajalana, wahdi bi salihati a'malana wa ajalana, wahdi bi salihati a'malana wa ajalana, waj'alna min warasati jannatin na'im bi fadlika wa judika wa lutfika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.